Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham BBRI dan Telkom yang satu minggu terakhir ini pergerakannya berbeda arah. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang satu minggu terakhir ini terlihat mulai bergerak turun dan saat ini ada tanda-tanda untuk patah tren. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Elsa. Saham Elsa hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 336. Bisa kita lihat di grafik, cara tren saat ini Elsa sudah mulai melemah. Sebelumnya setelah berhasil break garis EMA 50 bisa kita lihat Elsa terus bergerak naik, sempat menyentuh harga 400, mencoba untuk break, ternyata gagal break dan bisa kita lihat mulai melemah. Sempat turun mengetes garis EMA 50 berhasil rebound, tapi pada saat coba break harga 350 ternyata gagal break, saat ini kembali melemah. Dan penurunan hari Jumat kemarin membuat Elsa berada di bawah support EMA 50 di sekitar harga 340. Dan di bawahnya bisa kita lihat support EMA 150 itu di sekitar harga 322. Dan garis EMA CD terlihat saat ini terus bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini ada distribusi asing juga terlihat 4 hari terakhir masih terus distribusi saham Elsa. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Elsa masih ada potensi untuk turun menembus support EMA 50 dan lanjut turun menuju support di EMA 150. Jadi memang hari Jumat kemarin turun tapi belum terkonfirmasi break, sehingga apabila Elsa minggu depan masih bisa bertahan di atas garis EMA 50 secara tren masih aman. Jadi masih ada potensi untuk sideways. Tapi harus hati-hati apabila ternyata minggu depan atau hari Senin depan Elsa terkonfirmasi break garis EMA 50. Apabila terkonfirmasi break, maka secara tren Elsa akan mulai bergerak downtrend untuk tren jangka pendeknya. Walaupun di bawah masih ada support di EMA 150. Selama support EMA 150 masih kuat menahan penurunan dari saham Elsa untuk tren jangka menengah masih akan bergerak sideways. Karena sebelumnya bisa kita lihat Elsa beberapa kali masih kuat bertahan di garis EMA 150. Jadi setiap kali menyentuh garis EMA 150 Elsa masih bisa bertahan. Sehingga untuk tren jangka menengah selama masih kuat di garis EMA 150 trennya minimal masih akan sideways. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau enter membeli saham Elsa, wait and see dulu apakah bertahan di garis EMA 50 atau tidak. Apabila Elsa gagal bertahan di atas garis EMA 50, apabila teman-teman mau entry sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 150 sampai harga 320 untuk entry-nya. Jadi jangan paksain untuk membeli saham Elsa apabila ternyata garis EMA 50 terlewati. Selanjutnya saya akan analisa saham INDF. INDF hari Jumat kemarin juga turun 1% lebih ke harga 6.325. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya INDF sudah mulai bangkit dari downtrendnya setelah menyentuh zona support di 6.000 sampai 6.100. Sampai zona ini bisa kita lihat INDF pelan-pelan mulai naik, break garis EMA 50, berhasil break garis EMA 150. Tapi setelah berhasil break garis EMA 150, INDF mulai sideways setelah masih gagal naik menyentuh harga 6.600 yang merupakan resisten berikutnya. Dan satu minggu terakhir ini terlihat INDF mulai melemah dan saat ini malah sudah turun di bawah garis EMA 150. Dan hari Jumat ini memang turun di bawah garis EMA 50 tapi ini belum terkonfirmasi break. Dan saat ini dekat dengan support berikutnya di sekitar harga 6.300 yang sebelumnya merupakan resisten dari saham INDF. Tapi tetap untuk support kuat apabila break garis EMA 50 itu di zona 6.000 sampai 6.100. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini mulai melemah kembali. Bisa kita perhatikan di sini, INDF penurunan 1% lebih, masih ada distribusi asing juga melakukan distribusi. Setelah sebelumnya asing terus masuk akumulasi dan harganya bergerak naik. Jadi untuk INDF juga sama, harus lihat apabila ternyata hari Senin depan INDF terkonfirmasi break garis EMA 50, maka secara tren akan mulai bergerak downtrend kembali.
Dan ada potensi untuk turun menembus support di 6.300 dan lanjut turun ke harga 6.000 sampai 6.100 ini. Jadi masih ada potensi apabila terkonfirmasi break garis EMA 50 akan mulai bergerak downtrend. Jadi saat ini apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata INDF terkonfirmasi turun di bawah garis EMA 50. Atau bisa jadikan harga 6.300 untuk trading stopnya. Selama INDF masih kuat di 6.300 masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk sideways dan mencoba naik kembali untuk break garis EMA 50 150. Tapi apabila ternyata 6.300 terlewati, sebaiknya take profit dulu. Setelah tunggu kembali di harga bawah untuk re-entry kembali. Tapi saat ini tetap harus hati-hati karena sebelumnya asing masuk akumulasi dan harganya naik, saat ini asing sudah mulai take profit. Selanjutnya saham Raja juga bisa kita lihat hari Jumat kemarin turun ARB ke harga 1045. Dan penurunan ini membuat saham Raja berada di sekitar garis EMA 50 yang di harga 1055. Penurunan ini memang belum terkonfirmasi break garis EMA 50 sehingga saat ini selama Raja masih bertahan di atas garis EMA 50 masih bisa di hold. Tapi harus hati-hati apabila ternyata Raja minggu depan break garis EMA 50. Apabila berhasil break, maka Raja berpotensi untuk mulai bergerak turun menuju garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 825. Jadi sebelumnya memang Raja beberapa kali masih bisa bertahan di atas garis EMA 50 dan mulai bergerak naik kembali. Tapi bisa kita lihat setelah Raja naik mencapai target analisa di 1200, Raja ternyata masih gagal break resisten kuat ini karena sebelumnya juga beberapa kali mencoba break masih gagal dan bergerak turun. Tapi Raja setelah gagal break dalam 2 hari langsung turun ke garis EMA 50. Jadi penurunannya lumayan dalam. Dan garis EMA CD pun saat ini telah berpotongan dan bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan ini masih ada distribusi. Asing juga terlihat 2 hari terakhir mulai keluar dari saham Raja. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman mau coba entry masih bisa dipantau di sekitar harga 1050. Jadi selama Raja masih kuat di harga 1050 masih bisa coba entry karena masih ada potensi untuk rebound dan naik kembali. Tapi untuk target take profit menurut saya di sekitar harga 1100 sampai 1150. Tapi ingat sebaiknya jangan entry apabila Raja ternyata turun menembus garis EMA 50. Karena bisa kita lihat support berikutnya di sekitar harga 940 dan support EMA 150 di sekitar harga 825. Jadi apabila turun menembus support ini penurunannya bisa lumayan dalam. Bisa langsung turun ke sekitar 940 sampai 950 dan bisa lanjut turun malah ke sekitar garis EMA 150 ini. Dan untuk BBYB bisa kita lihat cara tren memang saat ini BBYB belum bergerak tren. Baru berhasil break garis EMA 50 tapi bisa kita lihat walaupun berhasil naik di atas garis EMA 50, candlenya ini belum terkonfirmasi break karena ini candle merah dan saat ini kembali bergerak turun. Dia sebelumnya mencoba untuk reversal trend dan saat ini terlihat sudah mulai melemah kembali. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik saat ini bisa kita mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan ini malah terlihat ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat masih masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, BBYB apabila teman-teman mau pantau, masih bisa pantau untuk perdagangan minggu depan. Entry apabila memang BBYB berhasil naik di atas garis EMA 50. Apabila ternyata BBYB juga terkonfirmasi break garis EMA 50, menurut saya sebaiknya jangan entry dulu. Karena BBYB berpotensi lanjut turun menuju support terdekat di harga 800. Jadi saat ini untuk BBYB juga sebagai wait and see dan ingat cara tren BBYB masih belum baik karena masih belum berhasil break garis EMA 50 dan 150. Jadi walaupun harga sempat naik di atas garis EMA 50, ingat ini belum terkonfirmasi break. Jadi secara tren jangka menengah BBYB saat ini sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Jadi apabila kita entry saham downtrend kita harus lebih disiplin karena potensinya akan lebih besar untuk bergerak sideways cenderung downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.